Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauria Tania SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Prodi PPG UNM. Akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran NIM 23901649547 mata pelajaran Sosiologi dari Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan memimpin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita nih absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, ini. Fadil, sehat Fadil? Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Ya, kemarin habis sehat badan ya? Ya, alhamdulillah sekarang Fadil sudah sehat. Bagaimana anak-anak hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran sosiologi? Semua sehat? Sehat. Sudah bersemangat? Semangat. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Tania sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Faktor pendorong interaksi, Ya, contohnya motivasi, imitasi, Ya, ini baru dua ya. Siapa lagi masih ingat ayo? Ya. Ya, apa? simpati dan empati. Ya, tepat sekali. Apa lagi? Siapa yang masih ingat ini? Ya. Identifikasi dan sugesti. Iya, jadi sip ya. Berarti tadi malam sudah belajar contohnya. Jadi kalau sudah belajar pasti sudah tahu dan bisa menjawab. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk pada materi, kita akan melihat dulu ya untuk KI, kemudian tujuan pembelajaran dan juga manfaat pembelajaran. Nah, yang pertama adalah di sini kompetensi inti 3.2, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian yang 4.2 ini mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Jadi nanti itu yang akan kita pelajari. Kemudian berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Kanan dan layar Kak, silakan dibacakan untuk tujuan pembelajarannya. 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. 2. Menyajikan hasil diskusi bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. Ya, jadi nanti tujuannya yang pertama mengidentifikasi bentuk interaksi sosial dengan tepat.
Yang kedua, menyajikan hasil diskusi untuk interaksi sosial dengan benar. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Kemudian berikutnya, manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran yang akan kita peroleh adalah yang pertama, dengan mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia. Kemudian yang kedua, hubungan bisa mengarah pada persatuan atau perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan hal yang positif untuk persatuan dan meminimalkan hal-hal yang mengarah pada perpecahan. Jadi itu ya, tadi untuk kompetensi ini, kemudian tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Nah sekarang sebelum masuk ke materi, Butania akan melakukan pretest dulu ya. Nanti silakan bisa ditulis, dikerjakan di buku tulis. Nah di sini ada gambar. Kalian lihat ya. Ini adalah kelompok orang. Sedang apa ini? Sedang apa? Bukan berikangan. Kemudian kalau yang ini sedang apa? Demo. Ya, demo. Nah, sekarang silakan kalian menuliskan pendapat kalian tentang gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua ya. Silakan ditulis di buku tulis apa yang ada di dalam pemikiran kalian. Silakan ditulis gambar pertama, itu gambar apa, kemudian gambar kedua gambar apa. Silakan. Bebas ya, boleh gambar. Yuk. Sudah ya? Ya, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah, itu disimpan dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk tesnya. Nah, ini anak-anak kok terlihat sangat bagus sekali ya, tidak bersemangat ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, sekarang ini caranya ya nanti ya. Nanti ada dua tepuk ya. Yang pertama tepuknya itu lirik, seperti itu. Terus nanti kalau Butania tangannya begini berarti tepuknya lirik. Kalau Butania tangannya ke atas berarti tepuknya apa? Keras. Nah, nanti yang tepuk itu deretannya ganti-ganti, jadi tidak semua tepuk. Jadi kalau Butania tunjuk yang sana, berarti yang sana tepuk. Tapi tepuk dengan tadi keras atau pelan seperti itu. Ya, biar bersemangat ya. Sudah tahu ini aturannya, permainannya? Sudah jelas ya? Saya. Ya, sekarang semua bersiap dulu untuk tepuk. Nah. Yo. Ini. Yang cuma yang ditunjuk saja. Jadi yang cuma yang ditunjuk saja. Jadi yang tidak perlu tepuk. Jadi nanti bisa membentuk suatu nada seperti itu. Ya kalau tangan Butania di atas berarti tepuknya yang keras. Kalau di bawah seperti ini berarti tepuknya itu ya. Sudah siap ya? Yuk ulangi lagi. Nanti kalau yang ikut tepuk tidak gilirannya berarti tidak konsentrasi. Yuk mulai ya. Sini. Sini. Sana. Sini. Sini. Sana. Ya, kenapa itu pelan sekali ya? Kalau di atas berarti harus. Nah, sekarang supaya semua bersemangat, sekarang tepuk tangan semua bersama-sama. Jadi harus bersemangat kalau belajar ya.
Nah, kemudian sekarang, nah angkat bulannya berarti menjadi 5 kelompok ya ini ya. Nah, sekarang bergeser dulu untuk tempat duduknya dan bisa memilih kelompoknya. Yuk, sekarang semua berpindah membentuk kelompok. Kira bener loh. Nah, ini kelompok satu ini yang paling depan, kelompok satu. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian yang ini kelompok 5 ya. Ya, semua sudah dapat namanya ya. Nah, sekarang simak dulu ini. Bagaimana untuk interaksi sosial. Sudah siap semuanya? Sudah. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan jadi 2, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik sosial. Bentuk kerjasama dibagi jadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. 5. Perbedaan ciri-ciri badania seperti warna kulit. 6. Improve feeling atau perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. 7. Bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 2. Kontroversi. Kontroversi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Baker, bentuk kontroversi adalah 1. Kontroversi umum, misal penolakan, pengancaman pihak lain, perlawanan. 2. Kontroversi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. 3. Kontroversi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. 4. Kontroversi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. 5. Kontroversi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. 3. Pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka.
terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Ya, tadi sudah menyimak ya materi tentang bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 96. Halaman 96 ya. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan dari video. Kemudian sekarang kalian lihat di buku modul ya. Nah, itu di halaman 96. Di situ juga ada materi ya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dulu. Kemudian juga nanti setelah itu kalian bisa membaca kata-kata kecil ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang memang itu penting, nah itu bisa silakan ya dibaca dulu. Sudah sama? Ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada. Nah, sekarang silakan perhatikan dulu ya. Ini nanti akan saya bagikan. Ini namanya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, ini nanti di sini sudah ada petunjuk pekerjaan. Jadi jangan lupa nama sama nomor absen ditulis. Nanti kalian akan berdiskusi ya untuk menyelesaikan soal yang sudah di LKPD. Nanti bisa kalian diskusikan nanti langsung ditulis di sini ya. Nah kemudian ini nanti ada penilaiannya. Siapa yang aktif dalam berdiskusi, siapa yang mengeluarkan ide atau pendapatnya, kemudian juga ada nilai untuk presentasi. Jadi nanti siapa yang maju ke depan, kemudian siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjawab pertanyaan, semua itu nanti ada nilainya. Jadi silakan kalian untuk aktif, gitu ya. Ya ini tadi yang bagikan ya, jangan lupa ditulis dulu apa nama. Ya, mari kita diskusikan. Nah, silakan. Asimilasi itu mengurangi perbedaan antara individu. Akulturasi berpadu budaya terus
Ya, karena waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Silakan perhatikan sekalian. Nah, ini nanti kalian akan maju untuk presentasi. Masih ya, semua maju ke depan. Kemudian salah satu menjadi moderator. Kemudian nanti ada yang membacakan hasil diskusinya. Kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab. Seperti itu. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, sekarang untuk yang pertama kali maju itu adalah kelompok 1. Silakan. Asimilasi usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok guna mencapai kepentingan bersama. Akulturasi berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu budaya baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri kepribadian. Maksudnya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Mengapa terjadi pertentangan dalam masyarakat? Mengapa terjadi pertentangan di masyarakat? Boleh maju ke depan dulu, mungkin siapa yang akan menjawab, nanti ngomong yang depan biar dia mendiskusikan. Pilih. Siapa yang akan menjawab? Ya, bagaimana jawabannya? Sudah benar belum? Ya, kalau sudah benar berarti apa? Satu, versi yaitu paksaan fisik atau psikologis. 2, kompromi, saling mengurangi hubungan. 3, akulturasi yaitu tidak. Ketiga, penyelesaian masalah. 4, mediasi, tidak sebagai penasehat. 5, konsilasi yaitu mempertemukan pihak yang memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian tadi sudah presentasi ya, nah kalian kan sudah melalui proses ya dari YouTube, kemudian membaca buku, berdiskusi, presentasi. Sekarang saatnya untuk post test ya. Nah, di sini post testnya ada 2 gambar seperti tadi di tayangan yang di depan. Nah, ada gambar 1, kemudian ada gambar 2. Bisa kalian tuliskan lagi bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut. Ya, silakan dikerjakan tadi di bawah soal yang pretest ya. Sudah dikerjakan di bawahnya. Ya, silakan. Yuk, mulai dikerjakan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Dan sekarang silakan kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini sekalian bilang-bilang. Nah, sekarang ya, ini akan ditanya. Kesimpulan apa yang sudah kita peroleh ya dari proses diskusi kali ini? Nah,
Apa ini kira-kira? Dua anak ya? Oh ya, silakan. Tadi interaksi sosial asosiatif itu adalah interaksi sosial yang meliputi kerjasama. Sebaliknya kalau yang asosiatif adalah yang selain perpecahan. Oh ya, jadi itu ya semuanya ya. Berikan Tuhan. Kemudian sama lagi, ya silakan. Ya berikan berani ya untuk mengungkapkan pendapatnya dengan kesimpulan dari materi pembelajaran. Kemudian, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran sosiologi di hari ini? Ya, semuanya bagaimana perasaannya? Saya senang dengan pembelajaran yang ini karena jelas Ya, kemudian ya. Teman kalian juga sudah mendapatkan lagi hal itu, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi betul-betul interaksi sosial itu ada asosiatif dan disosial. Kalau asosiatif itu mengarah pada masalah. Ya, kalau dis ya semua ya di dalam materi sosiologi kalau kita mendengar kata dis itu arahnya adalah pada perpecahan. Nah, kemudian bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus bisa menerapkan. Ya, menerapkan apa? Menerapkan bagaimana supaya dalam berinteraksi, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat itu adalah selalu interaksi yang timbul adalah interaksi yang asosiatif. Ya, dengan tetangga itu harus rukun. Apalagi saling apa? Membantu, saling tolong-menolong. Nah, itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menghindari tadi disosiatif, menghindari perpecahan, tidak perlu ribut ya dengan temannya, dengan tetangganya, saling menjaga kerukunan satu sama lain. Jadi ini ada jadi kemudian untuk kedepannya kalian harus tetap selalu mempunyai motivasi belajar. Ya, jadi kalau besok pelajaran apa ya, jadi sebelumnya kalian harus belajar. Kemudian juga harus bisa menerapkan apa yang diperoleh ya dari materi-materi pelajaran yang kalian dapat itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di masyarakat. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang status, kemudian tentang peran, dan juga tentang lembaga sosial. Jadi nanti bisa dipersiapkan, bisa dibaca dulu dari depan. Jadi sudah jelas teman-teman, ada pertanyaan tidak ini? Sudah ada ya? Ya, kalau tidak ada, cukup untuk pembelajaran sosiologi hari ini. Kita bisa ditutup dengan doa ya. Silakan Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.